sahabat-sahabatku juga sebenarnya kayak gitu aja. Oh, sama cowok-cowok juga lo enggak sih, maksudnya emang mungkin karena kita dipasangkan jadi pasangan kekasih di sinetron, jadi ke bawah aja. Oh, jadi kebiasaan. Jadi kalau menatap dia tuh setelannya langsung gitu ya. Emang gitu ya? Iya. Mungkin karena emang mataku yang sayu kali ya. Bukan, itu beda gitu ya. Kamu bener nggak sih? Bener nggak bahwa sebetulnya kamu tuh pernah suka sama Aliando tapi gengsi? Enggak. Enggak? Betul? Enggak bener. Enggak pernah. Bener? Jujur nih. Jujur ya. Oke. Nah, bagaimana pendapat orang-orang di luar sana? Kita lihat yang berikut ini. Mbak Madam Ara yang tadi kalau lihat pasangan Aliando dan juga Prilly, tadi apa komentarnya? Saya ngeliatnya mereka chemistry-nya memang kuat, cuman dua-duanya gengsian. Oke. Jadi saling nunjuk, cuman kan tadi yang namanya mata itu kan nggak bisa bohong gitu. Jadi kalau sebenarnya ada apa-apa gitu. Gimana Prilly? Waktu itu matanya gitu, kenapa mata kamu tuh? Itu tadi karena udah kebiasaan natap di on cam, jadi ya kebiasaan aja. Dan sebenarnya kan kita waktu dilibatkan di sinetron, on cam kita kayak gitu, dan off cam juga kita harus kayak gitu supaya chemistry-nya kuat kan kita. Tapi itu nggak sempat jadi baper ya? Maksudnya kebawa perasaan karena peran kan biasanya kadang-kadang kita jadi kebawa menganggap karena penjiwaan barangkali. Karena aku udah udah melatih diri aku untuk profesional, jadi sama siapapun aku bermain, aku harus bisa mengkotak-kotakan perasaan aku, jangan sampai baper. Oh gitu. Kenapa? Kan nggak apa-apa baper juga. Ya, enggak aja kalau untuk kerjaan. Kamu nggak mau cinta lokasi itu, nggak mau? Belum mau. Oh, belum mau. Oke, waktu itu juga ditahan gitu. Enggak ditahan sih, emang belum aja. Oh, emang belum aja. Belum aja, masih perasaannya masih sebatas temen. Oke, kalau kita datangkan Aliando ke sini, kamu siap? Ya udah. Nggak ada yang salah. Oh, nggak ada yang mendatangkan dia. Enggak ada yang. Kalau misalnya dia datang dengan membawa bunga, naik ojek, ya Allah. Coba kita lihat di ruang siluet sana. Laki-laki yang mana yang kita datangkan? Apakah Aliando atau Billy atau yang lain lagi? Jangan kemana-mana, tetap di Rambe. Sekarang kan kamu belum pernah kan duduk di kursi yang sesungguhnya ini? Kursinya apa sih, kok panas ya? Masa sih panas? Aduh, udah saya kasih cabe loh, cabe pedes ya, berarti bukan panas lagi ya. Kursi pedes ya ini. Di sini Prilly tahu kan, saya akan tanya. Pertanyaannya sebenarnya biasa aja. Cuma cara nanya saya aja yang ngeselin. Oh iya. Lo jawab pertanyaan saya, apakah jawabannya fitnah atau fitnah atau fakta? Prilly Latukonsina bahwa kamu diminta untuk menurunkan berat badan supaya bisa main film karena kamu dianggap gendut. Kalau dia gendut, kamu apa coba ya kan? Fakta. Tapi nggak gendut sih. Sutradaranya justru bilang badan aku udah pas. Cuma karakternya itu harus yang kurus banget. Oh, jadi bukan karena kamu gendut, tapi dibutuhkan orang yang kurus banget. Kurus banget. Okay. Fitnah atau fakta? Prilly Latukonsina bahwa kamu itu untuk bisa main di film itu bahkan kamu hanya makan putih telur saja. Fakta. Pakai nasi nggak? Putih telur aja. Pagi putih telur aja. Terus siang? Siang kentang atau nasi merah 5 sendok lah. 5 sendok. Malam? Buah. Udah gitu aja. Udah. Terus bisa turun berapa kilo? 5 kilo. Dalam waktu 10 hari. Masya Allah, kok aku enggak ya? Aku lihat makanan aja aku nambah sekilo. Iya, hebat. Tapi balik lagi nggak habis itu berat badannya? Belum, masih stabil karena kan masih 2 kilo lagi. Aku harus sampai 37. Oh, jadi ini masih perlu turun lagi? Iya, harus sampai 37 kilo. Jadi total berapa kilo kamu harus? 7 kilo? Iya, 7 kiloan lah. Nggak pusing? Enggak. Oh, enggak ya? Pakai garam nggak? Pusing aja dengar komentaran orang. Kenapa kamu komentarin apa? Ya, saya kurus salah, gendut salah, cabi salah, tirus salah. Oh gitu. Terus cabi dibilang, ih cabi deh. Tirus dibilang, ih tirus tua deh. Kurus dibilang kayak tante. Gendut dibilang ini, aduh pusing ya. Ini nggak usah dipikirin. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa ya. Itu berarti kan banyak yang perhatian ya. Kan? Aduh, kalau pipi dia dikomentarin gimana perut Aike coba ya. Apa? Kamu mau menyampaikan apa kepada orang-orang yang kamu kurus salah, gendut salah, ini salah, itu salah? Kamu mau bilang apa?
Maunya Oppo. Oh, gitu. Penting. Pendapat haters tuh penting buat kamu. Enggak sih, enggak Enggak ya? penting. Karena mau dia ngatain aku kayak apa, aku akan tetap ngejalanin apa yang aku harus jalanin. Main film gitu ya kan? Iya, harus Baik. profesional main film, mau disuruh kurus, mau disuruh botak harus. Oke. Fitnah atau fakta? Prilly, Sina, bahwa kamu sampai karena kamu sebel banget sama haters itu, kamu menginstal aplikasi anti haters di Instagram kamu secara otomatis langsung menghapus komentar positif. Fakta. Fakta. Belinya di mana sih? Itu ada, jadi kayak di setting gitu. Jadi ntar kita masukin keywordnya. Oke. Jadi apa yang komentar-komentar, kata-kata apa yang nggak mau muncul di Instagram Oh, kamu, oke. dituin, diketik, Langsung hilang itu. langsung hilang. Oh Hempas. gitu. Jadi kalau ketika kata Aliando hilang. Nggak juga. Banyak dong yang hilang. Oh, gendut hilang, Ya. kurus hilang, Ya, yang- tante-tante hilang gitu. Ya yang nggak enak Oh, yang aja. nggak enak-enak. Oh, Soalnya bisa. kan capek ya kalau hapusin satu-satu Itu ya. kamu pesan, jadi harus bayar. Bayar. Di smartphone kamu ada. Ada. Lucu juga ya. Lucu dong. Oh, Udah canggih sekarang. Ngapain bikin haters, tinggal download aplikasi itu aja. Ide bagus. Lanjut. Fitnah atau fakta, Prilly, bahwa saat jumpa fans kamu pernah mendapatkan perlakuan kasar dari fans hingga pipi kamu lebam-lebam. Fakta. Diapain? Dicubit? Dicubit. Oh. Tapi ya mungkin gemes kali. Oh, iya. Biru sih 2 kali di sini. Oh, karena kamu putih banget juga lagian ya. Aku emang kulitnya tipis kan, jadi di dikit langsung biru, langsung merah Oh, gitu. jadi kalau kamu misalnya lagi film adegan teraniaya, kamu tinggal cubit-cubit aja biru-biru Oh, semua ya. ya. Sakit dong ya. Fitnah atau fakta, Prilly, bahwa kamu kalau kamu itu kalau mau tidur mesti dipuk puk 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 puk. Kalau enggak tidurnya mangap kalau kecapean. Fakta. Kamu tidurnya mangap. Kalau kecapean Kalau kecapean. Jadi kalau tidur mesti empok-empokin sama siapa? Mama. Jadi aku tidur masih sama mama. Kalau di lokasi syuting siapa yang puk-pukin? Mama kan ikut. Oh ya ampun. Kalau nggak asisten aku. Oh. Jadi misalnya aku kayak jam 2 malam aku nggak bisa tidur, mah bangunin mama, pok-pokin dong. Aduh nak, mama capek, mengantuk, suruh itu aja Siti asistenku. Kenapa nggak kamu unduh aplikasi puk-puk? Kalau ada aku mau loh. Kalau ada aku mau loh. Iya bener ya, praktis itu soalnya. Lanjut. Cewek manja. Oh, gimana? Terus dia cari cowoknya yang begitu ya. Susah juga tuh harus tahan begadang ya. Fitnah atau fakta, Prilly, bahwa kamu itu kalau mandi lama banget, bisa sampai 2 jam baru keluar. Ini fakta semua nih, fakta. Fakta ya, tapi berapa? Tiap hari nggak kamu mandinya? Tiap hari. Kirain 2 jam tapi seminggu sekali ya, pantas Nggak. dia lama kan? Tiap hari, tapi 2 jam tertentu aja. Ngapain aja itu, Bu? Karena aku tuh nyikat-nyikat semua. Hah, nyikat-nyikat Jadi semua? sebelum mandi biasa luluran dulu. Oh, terus? Habis mandi nyikat-nyikat tumit, Oh, kuku gitu. Harus ininya juga, semuanya. lantai-lantainya. Oh enggak. Kirain. Harus bersih semuanya. Jadi pas keluar tuh wangi. Oh iya, Harum. walaupun syuting sampai pulangnya pagi tuh Justru kalau syuting pulangnya pagi lebih lama lagi. Karena kan aku ngerasa keringetan, ngerasa Lengket gitu ya? Itu lebih lama lagi mandinya bisa. ya kamu kapan tidurnya? Mendingan nggak tidur daripada nggak mandi. Oh, wow, luar biasa nih cowok bersihan banget ya. Makanya yang jadi cowok saya juga harus bersihan. Oh gitu. Jadi Aliando jorok. Enggak. Fitnah atau fakta, Prilly, bahwa dalam hati terdalam yang paling dalam, sejujurnya kamu itu sayang dan berharap banget sama Aliando. Fitnah. Fitnah, benar. Aku nggak pernah ngarep sama siapapun. Ngapain kita ngarepin orang? Oh, nggak pernah ngarep. Jadi sebenarnya ada memang betul ada sesuatu di antara kalian dan Nggak Aliando. ngarep, nggak ada yang ngarep dan nggak ada yang ngasih harapan. Jadi biasa aja. Nggak pernah ada sesuatu. Biasa aja. Ngapain kita sebagai wanita ngarep sama seorang lelaki? Nggak usah lah. Oh, nggak usah ya. Kalau cinta juga datang sendiri. Oh, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Prilly. Oke, kita kembali lagi Prilly ke sebelah sana. Oke. Itu kan jawaban dari Prilly tadi ya. Oke. Oh, dia nggak pernah ngarep sama Aliando ya kan? Enggak. Coba kita masukkan sosok yang ada di sana masuk ke sini. Kita tanya dia. Silakan masuk. Silakan masuk yang di balik layar. Kita akan tanya, benarkah apa yang diungkapkan oleh Prilly? Silakan masuk. Kita balik ya kembar ya, halo. Oh, terus apa? Ini adalah sahabatnya Prilly namanya Grita. Grita. Silakan duduk Grita. Nah, ini kalau yang diundang dia saya senang. Siapa bilang kamu senang? Orang mau kita korek-korek ya kan? Oke, Grita. Kalau dia korek-korek pasti dia nggak akan yang iniin aku. Grita, kita udah belajar ya. Grita. Benar nih, kalian sebetulnya kalau lagi berdua ketemu itu sukanya ngomongin orang.
Bener lah. Dikorek sampai dalam. Oh, dikorek sampai dalam. Ya, kita itu nggak pernah saling menilai, tapi kita menilai orang bareng-bareng. Oh. Itulah sahabat. Oh, oke. Sekarang kita akan kepo to the max ya kepada Grita yang sudah ada di sini. Grita, sebenarnya Prilly itu pernah nggak sih naksir Aliando sebetulnya? Nggak jujur aja, pernah nggak dibilang, ih cakep nih Ya. Jangan lihat Prilly, lihat. Kayaknya dia banyak banget kan bilang orang ganteng. Justin Bieber dibilang ganteng. Siapa lagi dibilang Ini nggak jawab, berarti jawabannya pernah ya kan? Jawab. Hah? Nggak pernah. Aku tuh orangnya terlalu baik, jadi siapa aja aku bilang ganteng. Jadi kalau aku muji orang ganteng belum tentu. Oh, iya. Siapa sih cowok yang paling sering dicurhatin sama Prilly? Bompak loh. Coba telepon Aliando katanya. Siapa Prilly suruh telepon Aliando? Aliando lagi di mana sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu ada teleponnya Aliando? Nggak bawa handphone. Nggak boleh. Asistennya panggil handphonenya. Langsung kabur semua. Hah? Kalau misalnya dia suka telepon-teleponan sama Aliando, suka nggak dia? Kalau aku sih jarang ketemu ya, kan ini baru sekarang proyek film bareng. Nah, kalau kemarin sih aku nggak tahu, soalnya kan dia di lokasi dan aku jarang ketemu. Oke. Kalau yang sekarang kayak kemarin kita sering setiap hari ketemu, itu sih nggak jarang. Oh, jadi sekarang dia curhatnya tentang siapa? Nggak ada cowok tertentu yang deket banget sama si Prilly? Deket banget sih enggak ya. Soalnya dia tuh sekarang sih aku akuin dia sangat fokus di filmnya Kerjaan, dia. di film. Iya, dan Kalau sebelum-sebelumnya ya dia pernah punya pacar nggak? pernah dong. Oh, pernah. Kayak apa Pernah. sih cowoknya? Ganteng. Oh, ganteng. Tipenya kayak siapa tipenya? Tipenya kayak siapa cowoknya Prilly? Maksudnya gimana nih? Tipe-tipe mukanya itu kayak siapa? Bruno Atau- Mars. Kayak Bruno Mars, keriting-keriting gitu. Hitam-hitam manis. Oh, hitam-hitam manis. Oke. Langsung dipijetin ya. Berapa lama pacar? Kenapa putus? Kenapa putus waktu itu? Ya mungkin karena masih kecil. Oh, umur berapa dia pacarannya? 16. Oh, Masih cinta monyet. Oh, cinta monyet. Terus waktu dia udah terkenal gitu, emang nggak ada cowok yang deketin Prilly? Enggak, mungkin dia waktu terkenal dia ngerasa, oh gue harus karir dulu nih gitu. Oh, gitu. Jadi yang lain. Oke, kalau si Arbanik, siapa itu? Albani Yazid. Iya, itu. Kita sih temen sih semua, kayak kemarin kita foto bareng. Oh gitu, coba kita lihat. Ini kemarin ada kiriman bunga ya di Instagramnya. Coba ada fotonya nggak tuh? Kiriman bunga, buket bunga. Captionnya adalah Mood booster. My Mood Booster. Cie. Ini dari Arbani ya. Bukan. Dari siapa itu? Dari Preverse kan mana? Iya, Reverse cowok. Hah? Cowok Reverse ya? Coba sih, enggak dia bilang dari mana? Ini dari mana nih? Aku langsung nanya gitu, kepo kan. Dari mana nih? Dari Preverse katanya. Tapi dia nggak nyebut Preverse cewek apa cowok. Oh, sama kamu juga dia nggak ngaku itu cewek apa cowok? Jadi kalau ngasih kembang mah cowok kali ya yang mood booster ya. Kata siapa? Preverse aku sering banget ngasih bunga. Tapi kenapa ini kayak beda gitu loh? Mungkin karena dia lagi kesel banget. Oh, kesel banget sama Iya. siapa? Ya banyak lah, dia sering banget kesel sama kerjaan. Maksudnya apa sih yang paling membuat dia kesel gitu? Kalau soal cowok tuh apa yang membuat dia kesel? Hah? Kalau soal lagi sama cowok nih, cowok yang seperti apa yang bikin Prilly tuh kesel banget? Cowok kayak apa yang membuat Prilly kesel? Kayak apa? Cowok yang so ganteng. Wah. Iya, betul nggak? Iya, Jadi iya, mau cewek juga iya. sebel ya sama cowok so ganteng. So ganteng. Iya, nggak apa-apa daripada so cantik. Ya, bener juga ya, Iya kan? bener juga. Iya, yang so ganteng tuh siapa? Yang ganteng. Banyak yang so ganteng. Ada tuh so ganteng nggak? Enggak sih, enggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Oke, kita masih akan ngobrol lagi. Masih ada satu tamu, seorang gadis juga yang akan kita rumpiin. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Semuanya mikir kok. Pada nyadar nggak sih? Ardina Rasti Widiani atau yang lebih dikenal dengan nama Ardina Rasti lahir di Jakarta 6 Januari 1986, merupakan artis dan juga penyanyi. 12 judul film layar lebar dan lebih dari 15 judul FTV telah ia bintangi. Rasti juga telah mengeluarkan album perdana pada tahun 2007 yang berjudul Kangen dan album kedua yang berjudul Pelangi di tahun 2008. Soal asmara, Rasti pernah menjalin hubungan selama 5 tahun dengan Lucky Wija, mantan vokalis Elemen. Rasti juga pernah berpacaran selama 3 tahun dengan pesinetron Esa Gionino. Di tahun 2013, Rasti melaporkan mantan kekasihnya itu atas tuduhan penganiayaan yang akhirnya menjebloskan Esa ke dalam penjara selama 7 bulan. Kini Rasti terlihat sudah move on dan kabarnya tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang produser muda bernama Gandhi Fernando. Rasti yang kini jarang terlihat di layar kaca tengah menekuni bisnis aksesoris yang terbuat dari batu alam yang didesain khusus oleh Rasti sendiri dan diberi nama Shena. Lantas, akankah Rasti meninggalkan dunia hiburan dan lebih fokus pada bisnis? Dan bagaimana kelanjutan kisah asmaranya dengan sang kekasih baru? Akankah Rasti dan Gandhi segera menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Perempuan-perempuan
muda ini punya bisnis loh, Prilly punya bisnis kosmetik ya kan? Kamu punya bisnis aksesoris. Grita, kamu punya bisnis apa? Punya clothing sama studio. Oh, studio apa? Studio foto. Oh, kirain studio senam. Kamu apa? Aksesoris sama apa? Ada apa Aksesoris lagi? sama ini lagi mau buka salon. Oh, buka salon. Ini rambut hasil salon. Akan jadi Oh, salah akan jadi- satu. jadi- Makanya percobaan tuh ke diri sendiri dulu baru diaplikasiin ke salon. Oh, Kalau udah oke. sukses sendiri baru ke pelanggan gitu ya. Oke, sekarang kita mau sama Ardina Rasti, ini adalah Rumpita. Rumpita tayangan. Kita akan minta Rasti untuk berkomentar kalau melihat tayangan yang berikut ini. Kakak emang punya nomornya duluan, tapi kan aku juga ngehubungin dia terus dia bersedia aja tuh. Loh, kamu kalau udah tahu aku kenal duluan, kenapa kamu colong start? Lah, emang kenapa? Apa salahnya? Ya tahu dong. Semua cewek tuh punya hak kali buat ngehubungin orang. Ya nggak boleh dong, aku duluan yang punya nomor teleponnya, berarti kamu nggak boleh ngontek-ngontek dia lagi. Loh, aku duluan, orang dia aja mau. Orang dia tuh mau jemput. Lagi ribut apa sih? Lagi rebutan cowok ya? Iya, lagi rebutan pacar ya? Hah? Ya kan sebenarnya ngerebutin pacar sih. Rebutan apa sih? Kita itu ngerebutin ojek. Ya ampun. Rebutan ojek. Ojek yang direbutin. Emang ini ojeknya Aliando. Ya. Kalau ojeknya Aliando nggak nyampe-nyampe. Berhenti terus. Oh ya ampun. Kalau misalnya ojeknya itu Eza, kamu masih mau pesen nggak? Oh, kalau ojeknya Eza, banyak aja yang sah. Jangan kemana-mana, inilah Rumpi No Secret. Hai, selamat sore semuanya. Coba latihan gaya dulu untuk tahun baru bulan Februari nanti, tahun monyet. Gimana gayanya? Senang sekali saya Kak Rose. Hari ini saya ada di sudut Rumpi No Secret. Ya, di sudut ini kita akan membacakan berita-berita hot dan berita-berita yang tidak terlalu hot tetapi tetap spicy ya. Yang pertama adalah berita di tahun baru kemarin ya, konsumsi narkoba di malam tahun baru. Kabar artis berinisial VA ditangkap polisi, heboh katanya gitu ya. Dan VA ini orang kemudian mencocokkan capcisus cocoknya sama siapa? Ternyata muncullah Vanessa Angel. Apa betul itu Vanessa Angel? Coba kita lihat klarifikasi dari Didi Mahardika. Ya, cuman nggak masuk akal karena kalau kita lihat waktunya, kapannya kita nggak tahu karena sempat samperin dia ke rumahnya ya, sakit dan emang nggak pernah ada kejadian. Ya gitu, kita aja kaget. Kita kaget, kok siapa VA siapa gitu. Vanessa tuh waktu tahun baru sakit, sakit Jadi lemas, udah hampir mau pingsan katanya waktu itu, udah emang kurang sehat lah pas tahun baru. lambung, sakit mah dia. Jadi nggak bisa kemana-mana. Akhirnya aku jalan berdua sama dia. Habis itu dia tidur. Makanya kapan kejadiannya, kapan makanya itu saya juga berdua sama Sunan kan teman dari kecil, curhat sama dia. Ya nanya-nanya aja, ini kenapa bisa jadi kayak begini. Saya lihat Vanessa nggak punya musuh, saya juga nggak punya musuh gitu kan. Kenapa ada pemberitaan kok sampai ada kayak begini gitu. Makanya kita lagi ngobrol-ngobrol. Saya pengen tahu kebenaran nanti kayak gimana. Kenapa bisa ada berita seperti ini. Sekarang lagi kita cari dulu pelan-pelan. Udah biasa dizolimin orang ya. Udah biasa juga diapain orang. Jadi saya fokus ke ini aja, pernikahan aku sama dia aja. Wih, mahal. Kapan nih Mas rencana ngomong nikah? Kapan rencana? Dibuka juga. Ya dalam waktu yang sangat dekat ini mah 1-2 bulan. Oke. Jadi ketika ditanya apakah itu betul Vanessa Angel, jawaban Didi adalah orang tahun baru datang dia lagi sakit, jadi kapan kejadiannya? Kenapa berita ini bisa muncul? Itu jawabannya ya. Oke, jawabannya itu. Dan yang kedua jawabannya adalah pokoknya saya fokus aja pada pernikahan yang akan diselenggarakan 1-2 bulan ini ya katanya ya. Itu kata dia atau asumsi kita sih sebetulnya? Oh, sudah ada Sunan Kalijaga di line telepon. Kita telepon dulu, ini pengacaranya. Hai Mas Sunan Kalijaga. Halo. Halo. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore Mas Sunan, terima kasih sudah meluangkan waktunya Mas Sunan. Kita mau tanya ini, Ya. Mas Sunan, jadi sekarang kuasa hukumnya Vanessa Angel kah untuk membantu menjawab berita di luar sana mengenai Vanessa Angel yang diduga tertangkap narkoba? Barusan juga Vanessa telepon saya, ya artinya
keadaan dia sudah lebih baik karena pada saat yang diberitakan itu kan kondisi Vanessa memang sedang sakit ya. Oh gitu, sakit apa? Itu asam lambungnya naik atau Oh, oke. pokoknya apa ya? Saya lihat kemarin tuh sambil mau pingsan gitu. Oh gitu. Jadi Mas Sunan ini sempat juga ngelihat waktu Vanessa sakit waktu tahun baru? Iya, sampai kan saya sama Mas Didi. Oh masih hari dinengokin, itu. oke. Nah terus sekarang ini kapan Vanessa Angel akan datang ke acara Rumpi No Secret, Mas Sunan? Saya ada agenda besok mau ketemu sama Vanessa ya, Oke. artinya untuk mengklarifikasi pemberitaan. Gitu. Iya betul. Oh jadi nanti Vanessa dalam waktu dekat ini akan ngomong ya, karena sudah sehat kan, jadi supaya Insya jelas Allah, beritanya. ya, Insya Allah. alhamdulillah sudah sehat dan insya Allah akan mengklarifikasi, menjawab langsung lah gitu apa yang terjadi kan. Baik. Oke, jadi selama ini sudah berapa hari sejak berita ini muncul kan memang Vanessa agak susah ditemui itu ternyata karena memang sedang sakit. Memang ya, sakit. Sedang Kalau sakit. itu betul. Tapi di sakit. Jakarta Saya ya? lihat, Bang. Di Jakarta. Di Jakarta, ada di Jakarta. Bukan lagi di Bali tahun baruan enggak ya? Enggak, di Jakarta. Oke, di Jakarta. Nah, terus mengenai persiapan pernikahannya sendiri nih Mas Sunan, betul 1-2 bulan ini akan dilangsungkan pernikahan dengan Didi Mahardika? Kemarin infonya dari Mas Didi langsung seperti itu. Oke. Ya. Mm-mm. Nah, temen Ya belum tahu saya lagi ya. juga belum tahu secara detailnya karena mungkin kan mereka mau ada surprise buat teman-teman juga gitu. Oke, baiklah. Jadi tolong sampaikan ke Vanessa nanti main-main ke Rumpi sama Mas Didinya berdua ya. Siap. Satu lagi pertanyaan buat Mas Sunan nih. Temannya yang satu lagi tuh yang Krisnamurti sama Regina, kapan kita tunggu juga datang ke sini? Aduh, saya pusing itu nggak ikut campur, saya itu urusan pribadi, urusan hati ya. Oh, tapi kenal Mas Krisnamurtinya kenal kan? Teman naik motor. Krisnamurti kebetulan dia menjadi ketua HAMI DKI. Oh, oke. Jadi nggak tahu kalau mereka menikah tuh nggak tahu. Mas Sunan nggak diundang. Saya kebetulan nggak diundang, jadi saya nggak bisa cerita apa-apa. Tapi kaget ya, cukup kaget dengar berita ini, kaget ya? Ya pasti kaget lah, pasti kaget. Karena mereka itu kan ketemunya waktu acara HAMI 12 Desember. Oh, Terus saya dapat info dari teman-teman, baik dari teman media, tanggal 22 Desembernya mereka melangsungkan pernikahan. Hanya dalam waktu 10 hari, luar biasa. Oke. Mas Sunan, terima kasih banyak lo sudah meluangkan waktunya. Kita tunggu kedatangannya di acara Rumpi ya Mas Sunan ya, sama Mas Sunan ya. Terima kasih, Terima kasih, selamat sore. Oke. Oh, jadi ketemu tanggal 12, 22 hari Ibu juga hari pernikahannya. Ada berita apa mengenai Regina? Kenapa saya tanya-tanya Regina? Ada kan? Ada berita? Nggak ada berita? Hari Senin ada. Oh, udah keluar beritanya juga. Nih, oh beritanya nih. Selain perhiasan dan mobil, Regina dapat mahar tanah. 1000 meter persegi katanya. Hanya dalam waktu 10 hari. Kalah saya ya. Kita tunggu kedatangannya, tapi sekarang kita ngobrol dulu sama yang sudah duduk di sana, Prilly Latukonsina. Oke. Sebelum kita ngobrol sama Prilly, kita lihat dulu update beritanya berikut ini. Prilly Mahate Latukonsina atau yang lebih dikenal dengan nama Prilly Latukonsina lahir di Tangerang 15 Oktober 1996 ini mengawali karir di tahun 2007 saat menjadi pembawa acara program Koki Cilik di Trans 7. Pada tahun 2014, nama Prilly mulai naik daun saat dirinya menjadi salah satu pemain sinetron yang juga sering dijodoh-jodohkan dengan lawan mainnya Aliando Syarif. Kedekatan mereka sering terlihat oleh media, namun keduanya selalu menyangkal telah menjalin hubungan pacaran. Pada bulan Agustus tahun 2015 lalu, tersebar foto-foto seorang wanita tanpa busana dan berwajah mirip dengannya. Meski telah terbukti foto rekayasa, Prilly tetap menindaklanjuti kasus ini dengan melapor kepada pihak yang berwajib. Ia juga melaporkan haters dan rela melakukan tes keperawanan untuk memperkuat bukti yang ada. Gadis yang masih berusia 19 tahun ini kini juga tengah merambah dunia bisnis di bidang kosmetik dan tarik suara. Lalu apa sebenarnya yang membuat Prilly tidak lagi bermain dalam sinetron yang telah membesarkan namanya tersebut? Lantas benarkah kini Prilly lebih memilih fokus bermain di film layar lebar? Dan bagaimana kelanjutan hubungannya dengan Aliando? Kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, jadi kedatangan Prilly Latukonsina ini dari sejak pagi sudah ada hashtagnya Prilly @RumpiTTV, itu sudah menjadi trending topik ya. Luar biasa loh, Prilly.
Alhamdulillah. Bukan cuman itu, kemarin kabarnya kamu pasang postingan kamu lagi sakit. Tiba-tiba ada muncul hashtagnya TTI juga ya. Get well soon Prilly. Ini dia captionnya adalah nomor 2 trending topik Indonesia. Sebenarnya Pril First itu ada berapa juta ini di berbagai Indonesia sih? Aku nggak tahu ya berapa juta, cuman emang mereka kompak banget Kompak sih. banget. Terus kamu punya ada event khusus ketemu mereka gitu nggak sih? Banyak, misalnya kayak aku ngadain meet and greet nanti di bulan Maret. Dari bulan kemarin baru aja meet and greet, nanti di bulan Maret lagi. Enggak, itu Pril First itu bisa disewa juga nggak untuk membuat trending topik kasus-kasus atau apa? Kalau Pril First iya, dia cuma pengen Prilly aku aja gitu. Tolong dong aku lagi promo ini buat Kak Ros gitu, bisa nggak sih digerakan gitu? Coba nanti tanya Pril First ya. Oke, baik, sekarang kita mau rumpifikasi sama Prilly Latukonsina. Ada beberapa artikel di luar sana, kita mau tanya langsung sama Prilly. Dan ini adalah artikel rumpifikasi yang pertama. Prilly Latukonsina target 5 tahun lagi menikah. Betul? Emang udah punya pacar? Enggak. Itu kata siapa? Itu enggak, kamu nggak pernah ngomong 5 tahun lagi? Aku sih orangnya kan, aku kan kalau diwawancara tuh selalu ceplos-ceplos ya. Jadi aku ditanya, kapan mau nikah? Nggak tahu ya, apa ini 5 tahun 7 tahun lagi. Cuma asal nyeplos aja, tapi nggak belum kebayang. serius. Sebenarnya cowok tuh yang kamu cari tuh kayak apa sih, Prilly? Nggak susah sih sebenarnya. Nggak susah, apa tuh? Nggak, kayak papaku aja. Kayak kamu banget gitu, maksudnya apa? Tunggu. Kayak papa kamu tuh kayak gimana orangnya? Pengertian, jarang marah. Jarang marah. Hampir nggak pernah malah. Oh, hampir nggak pernah. Terus apa ya? Selalu berusaha membuat wanita yang dicintainya itu bahagia dan mau berjuang. Oh, mau berjuang. Dan mau bekerja keras. Oh iya ya, itu penting tuh, bekerja Itu keras. penting. Jadi mau berjuang ya. Jadi kamu nggak suka tuh cowok yang jual mahal gitu, nggak suka ya? Enggak. Kamu maunya kamu yang dikejar-kejar. Sebenarnya nggak usah mengejar dan nggak usah dikejar, seimbang aja lah. Seimbang aja, tapi jangan sok-sok jual mahal gitu Iya. ya. Nggak mau. Oke, baiklah. Nah, kalau sosok Billy sama Aliando, menurut kamu mana yang paling masuk kategori itu? Belum bisa jawab. Kenapa? Soalnya nggak tahu, aku kan orangnya berteman sama semuanya. Jadi aku tuh kalau emang niatnya berteman nggak bisa nentuin nih kayaknya cocok jadi cowok. Jadi sama gue Billy nih. tuh cuma berteman aja. Iya. Oh, sama Aliando? Sama. Sama ya. Dan mereka apa yang kurang dari mereka apa? Kalau dari kriteria papa kamu tuh mereka kurang apa? Bumbu apa? Nggak ada yang kurang, tapi ya emang belum ada Chemistry-nya. keinginan, belum ada keinginan untuk lebih lanjut aja. Oh, sama mereka. Masih sahabatan aja. Cari pacar pengen? Punya pacar pengen nggak ya? Ya bolehlah, soal jangan yang ribet-ribet ya. Oh, jangan yang ribet-ribet. Oke. Hidupku udah ribet, jangan diribetin sama orang lagi. Coba kalau misalnya dinilai, Billy nilainya berapa mendekati kriteria kamu, Aliando berapa? Nggak bisa aku nilai kayak gitu. Pilih aja, misalnya Aliando. Sama deh. Berapa? Sama tuh dinilai berapa? Di angka berapa? 7. Oh, 7. Baik banget ya, 7. Berarti masih ada 3 kategori lagi yang belum kesampaian. Oke, sekarang kita akan rumpiin tayangan. Coba kita lihat ada tayangan apa, kita minta komentarnya Prilly. Berikut ini. Prilly pegang foto Aliando. Aliando pegang foto Prilly. Oke, Prilly mau kamu apakan fotonya? Tadi apa tadi pilihannya? Kalau tidak suka, boleh kamu robek-robek. Kalau kamu sayang, kamu cium. Nggak mau, please, ayo dulu. Kalau ada harapan di masa depan, kamu peluk. Ayo lihat. 1. Prilly. Ikut-ikut nih pasti. Gak boleh nyontek. Enggak, ikut-ikutan berarti kan saya itu gitu lah. Apa sih? 1, 2. Udah sayang kalau diobek. Aku milikmu, kau milikku. Yang penting kita bersama. Yang penting kita bahagia selamanya. 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 Tiba-tiba dia punya pacar, terus pacarnya nggak cocok sama kamu, cemburu sama kamu tuh gimana? Itu menurut kamu perpisahan yang buruk atau baik?
Kalau pacarnya cemburu sama aku ya mungkin wajar kali. Ya mungkin wajar kali, soalnya kan pastilah kalau pacar pasti pernah deket nih, pasti gitu. Mungkin aku kan ngajarin pacarnya bagaimana cara nge-treat dia dan bagaimana cara mengerti dia gitu. Sedih ya. Dan semoga pacarnya bisa mengerti dia seperti aku mengerti dia gitu. Itu pertanyaan terakhirnya adalah kalau Aliando punya pacar, terus pacarnya cemburu sama Prilly gimana gitu. Prilly waktu melihat tayangan itu tadi langsung gini, ih gila itu udah lama banget ya. Cepet sekali waktu berlalu buat Prilly. Itu udah lama loh. Emang udah ada 1 tahun? Ada. Ya hampir sih, hampir. Gimana kamu kalau lihat itu apa yang kamu merasa nggak sih kalau tatapan kalian itu yang membuat Prilverse dan Aliando Lovers itu semua yang gitu? Masa sih? Aku nggak pernah merencanakan tatapan itu sih. Jadi aku nggak ngerasa gimana-gimana. Oh, kamu tidak pernah merencanakan tatapan itu? Memang kalau tatapan itu keluar dari hati itu banget tidak. Emang itu spesial ya tatapannya? Gimana kalau menurut kalian tatapannya? Kita dari Shana, gue anak aku Sharena, dan aku Ardina, Dan basically ini adalah video YouTube perdana dari Keishana. Karena kita dari Keishana jadi Keishana kemari mencari alamat jeng-jeng. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya dengan nama-nama. Dan ada lagi yang spesial, nggak cuma kamu di-mention namanya di video YouTube khusus di Keishana ini, tapi kita bakal ngasih rahasia-rahasia misalnya. So, we love you. You love me. I'll see you. itu dari belum zamannya hits konten YouTube Diana ternyata udah ya bertiga itu. Kalian masih berteman dekat nggak sih bertiga? Masih. Cuma karena Sharon kan udah punya anak, dia fokus banget sama anaknya. Tapi kalau aku sama Ana masih karena kita mau ada bisnis. Enggak sih, kalau aku sama Ana tuh dari zaman kuliah tuh udah lebih lama temanannya. Lebih lama. Oh, jadi masih sering intensnya sama si Iya, Ana. sama kalau Ana kan mungkin belum nikah, kalau Sharon udah ada keluarga jadi pasti Udah lebih beda ya waktunya gitu. Kalau kamu target menikah umur berapa? Itu dia. Gak punya target. Tapi pernah nggak punya target? Enggak sih, soalnya aku dua bersaudara cewek semua. Kakakku juga nikah tuh di atas 30. Jadi aku nggak terburu-buru. Oh, jadi emang biasa aja begitu ya. Oke. Nih kalau kamu berdua ada YouTube channel kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Berpikir Untung nggak untuk ada bikin. sih. Untung nggak ada. Nggak ada gitu. Nggak ada lagi ya. Udah gitu. Nonton malu. Oh, kamu ada malu gitu Ya nonton? karena kalau bertiga kan namanya sama sahabat ya gila-gilaan, udah seseruan aja tuh udah kepencet udah di Baru mikir. Tapi itu banyak yang nonton banyak. banyak banget dan kita ada seriesnya gitu. Banyak. Oke, sekarang kita notifikasi artikel dan inilah artikel yang pertama kita lihat. Set. Tampil beda, rambut baru Ardina Rasti bisa menyala dalam gelap. Oh, rambut kamu itu glow in the dark. Yang ini enggak, tapi kalau ada warna hijau neon sama kuning neon itu glow in the dark. Itu biar apa sih kamu warnain rambut ini tuh biar apa? Jadi awalnya tuh, ini kan aku ada film baru nanti bulan Maret. Nah karakternya tuh emang warna-warni. Aku sampai 7 warna waktu itu. Nah entah kenapa emang cat-cat yang dipakai tuh ada warna neon. Jadi pas lagi syuting gelap-gelap, Toto kayak apaan tuh hijau-hijau? Toto kayak Rasti. Aku baru nyadar rambut aku nyala. Rambut kamu nyala. Jadi kalau main empat aku kalah. Iya. Nggak bisa ngumpet ya. Oke. Artikel yang selanjutnya kita lihat. Set. Mana? Tidak juga menikah, Ardina Rasti ingin ta'aruf. Pacar yang kemarin tuh gimana yang produser muda itu akhirnya? Nggak pacaran. Oh, nggak pacaran. Sahabat. Oh, sahabat. Aku udah putus jangan-jangan. Enggak, bagi sahabat kau putus. Enggak pacaran. Enggak. Jadi abis yang terakhir pacaran itu belum pernah punya pacar lagi atau udah ada sebetulnya? Enggak, maksudnya kalau deket banyak, teman-teman deket banyak. Oke. Cuma emang sahabatan Oh, semua. sahabatan. Jadi maksudnya ta'aruf itu kayak gitu, sahabatan. Jujur, kalau laki-laki kalau dianggap sahabat gitu ya. Sebenarnya aku sempat baca artikel itu dan
aku nanya ke sebelahku, ta'aruf itu apa sih? Aku nggak tahu ta'aruf apa pada saat itu. Jadi kamu itu bukan dari statement kamu. Bukan, aku nggak tahu malah. Kalau kamu maunya gimana nanti cari cowok yang kayak apa sih? Mungkin terdengar, maksudnya pasti standar teh, cuma pasti buat aku, apalagi dengan apa yang Pernah kamu alami? pernah aku alamin, laki-laki sejati itu lebih dalam intinya jadinya buat aku gitu. Apa? Maksudnya udah yang pasti udah bisa menghargai wanita, itu udah pasti. Ya, Dan benar. kenapa? Benar, dia juga setuju ya, bisa Setuju menghargai lah. wanita. Menghargai Tanda-tandanya apa sih kalau oh ini cowok ini dia menghargai wanita? Apa? Kelihatan kalau kita benar-benar kita bisa jadi diri sendiri, kita nyaman dan kita nggak rikuh deket dia dengan perlakuan dia gitu. Maksudnya hal mungkin karena sekarang kan aku diangkat jadi duta anti kekerasan pada perempuan gitu. Jadi aku benar-benar menghargai betul laki-laki yang memang tidak terlintas untuk kasar terhadap wanita, karena kan semua orang kan lahir dari rahim seorang ibu. Apa dia mau menyakiti ibunya? Kan enggak. Iya, oke. Kalau kamu seperti itu. Kalau Prilly, apa contoh laki-laki yang sejati itu perlakuannya seperti apa? Yang paling harus terlihat kalau menurut kamu? Pertama ya pasti nggak kasar. Nggak kasar. Nggak kasar tangan, nggak kasar mulut. Oh gitu. Jadi dia harus bisa menghargai perasaan wanita. Sebenarnya nggak harus wanita aja sih, perasaan orang lain lah. Kalau misalnya kita dikasarin kan pasti perasaan kita sakit gitu. Jadi jangan kasar mulut, jangan kasar tangan. Kalau misalnya punya masalah sama wanita tersebut, selesai dengan baik-baik. Kalau Greta? Kalau apa? Kalau kamu cowok, Ini bikin jawaban. Gimana mau jawabannya? Cowok sejati menurut kamu kayak gimana? Sama sih, yang pasti yang pertama nggak kasar. Soalnya kalau mulut sakit banget ya. Iya. Pernah ketemu cowok kayak gitu? Enggak sih, cuma Dia mah adem. cuma dengar cerita-cerita aja. Oh, cerita-ceritanya Prilly maksudnya? Bukan, ada yang lain. Oh. Kita Mana ada cowok yang berani kasarin aku? Iya. Mau ngapain? Mau digorok sama papaku. Papaku Oke. galak loh. Jadi yang kejadian yang sebelumnya ini buat kamu itu memberikan makna dan pesan dalam Iya. sekali dalam. Maksudnya Dengan- kadang kan banyak yang nanya kayak trauma nggak atau nyesel nggak? Enggak, karena itu pelajaran terindah yang aku dapat dan aku bersyukur aku dapetin sebelum aku menikah. Itu yang paling penting. Dan mungkin aku kan, maksudnya aku tuh di dunia entertainment udah lebih dari 10 tahun gitu. Aku nggak pernah ada apa-apa, nggak pernah ada berita apa-apa gitu. Terus tiba-tiba menurut aku dihantam sesuatu yang hal seperti itu, dimana pada saat pemberitaan tuh 90% menurut aku salah semua gitu, fitnah semua gitu. 90%. Oh iya, 90%. Jadi Jadi apa yang paling berat yang menurut kamu salah dan sangat ganggu? ya pada saat aku lagi coba mencari keadilan, tapi aku difitnah seolah-olah kok jadi aku yang salah gitu. Cuma ya alhamdulillah kan hukum ditegakkan, terus kebukti. Jadi aku mikir ngapain dari kemarin aku bingungin fitnah-fitnah dan orang-orang yang ngomong negatif kalau aku berpegang teguh sama prinsip aku dan akhirnya terbukti gitu. Kebenaran terbukti. Kebenaran. Kamu pasti pernah lihat ada pasangan atau barangkali kamu ingin menyampaikan pesan apa terhadap perempuan-perempuan di luar sana, kan kadang-kadang mungkin punya pasangan yang kasar tapi dia nggak berani untuk keluar dari hubungan itu atau takut. Apa yang ingin kamu sampaikan? Silakan. Iya, yang pasti benar kata Prilly sama Greta tadi, kalau kasar mulut aja tuh udah masuk kekerasan verbal dan itu udah melanggar hukum. Kadang kan mikirnya oke, dia belum misalnya kayak harus menganiaya dulu atau harus ada luka atau gimana. Kita dikasarin secara mulut itu udah kena kekerasan verbal. Udah gitu kalau udah ada indikasi apalagi kekerasan fisik, dari pengalaman dan dari riset yang udah ada di Komnas Perempuan, tidak mungkin tidak terulang kembali. Itu pasti udah jadi tabiat seseorang. Tapi Jadi kamu memaafkan nggak? Sudah memaafkan? memaafkan pasti. Sudah memaafkan. Memaafkan pasti. Dan apa ya, aku bersyukurnya itu pelajaran yang sangat berharga dan bikin aku jadi jauh lebih menghargai hidup dan menghargai laki-laki. Ya. Menghargai hidup dan menghargai laki-laki ya. Karena aku baru nyadar aku dikelilingin orang-orang laki-laki terdekat aku tuh yang misalnya kayak teman-teman syuting yang akhirnya udah married, udah punya anak, betapa bahagianya dia, betapa dia nge-treat pasangannya, istrinya dengan baik, dan aku baru nyadarin kayak wah gila, lo tuh ternyata cowok banget ya selama Berharga ini. sekali laki-laki yang seperti itu. Kita masih akan ngerumpi lagi sama mereka cewek-cewek ini. Setelah berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Sekarang kita minta Rasti untuk mengungkapkan perasaan hatinya kalau melihat sosok yang akan kita tampilkan berikut ini fotonya. Terserah kamu. Kamu boleh pilih dengan 3 kata atau dengan kata-kata kamu sendiri, oke? Untuk sosok yang berikut ini. Yang mana? Yang mana? Di belakang.
Apa sih perasaan kamu ketika melihat sosok ini? Bersyukur karena udah jadi pelajaran yang berharga di hidup aku. Bersyukur karena menjadi pelajaran yang berharga Iya. dalam hidup kamu. Oke, apa pelajaran selain satu kalau ketemu? Apalagi sih pelajarannya? Banyak sih, maksudnya karena pada saat itu kan banyak sekali pemberitaan yang salah, terus jadi lebih tahu siapa yang benar-benar teman, siapa yang tidak, terus juga apa ya, aku jadi lebih santai menanggapi yang gosip-gosip. Mirip banyak banget kan, wah ini janjian begini, janjian gini, cuma aku yang tahu gitu. Jadi kamu lebih santai kalau ngadepin Lebih haters, santai. apa lebih santai? Mm-mm. Jadi kalau misalnya kamu bertemu atau dipertemukan dengan Esa, kamu sudah siap? Ya maksudnya pada saat lagi Sekarang misalnya kalau ketemu lagi, ya udah nggak apa-apa sih. Nggak Udah, apa-apa? maksudnya udah dari nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Ketemu sama Esa nggak apa-apa? Coba kita panggilkan. Silakan masuk. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Halo Gandhi, terima kasih. Oke. Rasti ada yang akan memberikan sebuah hadiah berupa ungkapan hatinya kepada kamu. Kita lihat yang berikut ini. Aku pengen nyanyiin sesuatu buat kamu, tapi bukan happy birthday. Bila aku benar, akulah orangnya. Jangan kau tunda-tunda lagi. Katakanlah sekarang. Jangan gantungkan hati ini. Jangan gantungkan hati ini. Aduh, jangan digantung dong, nanti kisut kebanyakan dijemur ya. Gimana Rasti? Mendengar ungkapan perasaan dari Gandhi tadi. Suaranya bagus, emang udah tahu kan suaranya ngomong langsung dong Gandhi, silakan ngomong langsung. Jangan pakai lagu. Udah pernah ngomong. Udah pernah ngomong. Belum dijawab tapi. Oh, belum dijawab. Kapan kamu ngomongnya? Kapan ya? Udah lama? Udah berapa bulan lah ya. Berapa bulan? Apa sih Rasti? Kenapa kamu masih kurang yakin apa? Yakin apa? enggak kan, maksudnya ya aku sama Gandhi masih bersahabat. Dekat. Kamu syarat menjadi pacar kamu tuh harus apa sekarang selain tadi lebih laki-laki gitu? Apalagi? Apa ya? Ya yang mama setuju lah pasti. Sama Gandhi Mas? Kalau udah jodohnya yang terbaik buat Rasti. Oh enggak, tapi kalau sosoknya Gandhi kalau menurut Mama apa ya udah pas belum Ma? Atau masih ada kurang-kurang apa Ma? Wow, Rasti bagus, baik. Oh bagus. Ada pesan nggak khusus Ma kalau buat siapapun cowok-cowok di luar sana yang mau jadi pacarnya Rasti apa Ma? Ya yang penting jujur, punya pekerjaan yang bisa hidup bersama-sama. Walaupun Rasti juga mulai bisnis juga gitu. Sayang sama Rasti, sayang sama keluarga. Itu. Gandhi kamu udah kerja? Kenapa? Udah punya pekerjaan? Saya aktor sama produser film. Oh aktor sama produser film, oke berarti kaya ya lumayan. Ini udah saya jangan ntar dari kamu loh. Gitu ya, kamu sayang keluarga? Sayang. Sayang banget ya. Apa sih keistimewaan Rasti buat kamu sih Gandhi? Jujur, even semua film saya yang saya bikin tuh karakter utamanya selalu perempuan. Karena saya terinspirasi sama seorang ketegaran perempuan. Ya itu sih, maksudnya Rasti itu orang yang kuat lah gitu. Menurut kamu Rasti itu adalah seorang perempuan yang Dan kuat? dia banyak ngajarin sih. Apa yang diajarin? Banyak hal, banyak. Apa misalnya? Ngadepin orang-orang yang mana yang real friends, yang mana yang enggak, banyak sih. Salah satunya itu gitu. Oke. So sweet banget. Jadi belum mau dijawab sekarang nih, dalam waktu dekat nggak dijawab?
Nungguin lagi Dia tungguin ya. Coba ketawa. Oke. Gandhi ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nggak, tadi kan udah di video kan? Udah katanya dia ngomong Itu langsung. tau nggak take-nya berapa kali? Berapa? Ada kali 15 kali. Oh gitu. Kenapa yang sebelum-sebelumnya kenapa? Ada suara WhatsApp-nya. Gitu ya. Aduh, langsung di silent aja deh. Terus kirain kamu lupa lirik. Lupa lirik juga sih. Oh, sempat lupa lirik juga. Oke. Enggak, aku bingung. Pantesan kok semalam nggak ada yang ngucapin. Nggak bisa. Ya ternyata bawa kue sekarang. Iya, tapi tadi kena AC gitu, jadi langsung hilang. Oh iya, Ntar lilin ya. dingin. Nyalain lagi dong tuh biar bisa ditiup ya kan. Ayo coba Gandhi, kalau kamu laki-laki sejati, jangan lewat tayangan dong, ngomong langsung memangnya. Di depan seluruh tayangan ini. Aduh. Ini nggak disuruh ginian nih. Dia gini Mah ya, ya sebagai pembuktian mental ya Mah ya. Uji mental. Ayo sini. Setuju ya, setuju ya. Berdiri. Ayo, Pinjam bunganya, berdiri, Rasti berdiri. Kangen tau nggak? Udah lama, udah berapa hari nggak ngomong. Aku nggak mau lihat. Iya, boleh lihat anak kecil. Ayo ganti cepet. Aku pamit pulang dulu ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. kamu mau dicariin ojek? Serius. Aku bisikin aja ya, bisikin aja. Jangan dong. Di hadapan mama dan Yang jendul kak. apa bisikannya apa? Harus ngomong dong. Oh. Udah biar penasaran. Kabar baik apa kabar buruk? Dia bilang katanya ntar aku terima tapi jangan live katanya. Kita tunggu buktinya, kita undang lagi besok kalau udah beneran jadi ya. Iya kan dia? Ya. Kakak emang punya nomornya duluan, tapi kan aku juga ngehubungin dia terus dia bersedia aja tuh. Loh, kamu kalau udah tahu aku kenal duluan, kenapa kamu colong start? Lah emang kenapa? Apa salahnya? Ya tahu dong. Semua cewek tuh punya hak kali buat ngehubungin orang. Ya nggak boleh dong, aku duluan yang punya nomor teleponnya, berarti kamu nggak boleh ngontek-ngontek dia lagi. Kalau aku duluan orang dia aja mau. Orang jajan dia tuh mau jemput. Lagi ribut apa sih? Lagi rebutan cowok ya? Iya, lagi rebutan pacar ya? Hah? Ya kan sebenarnya ngerebutin pacar sih. Apa sih? Kita itu ngerebutin